Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 6 yang membahas tentang logika akan menyampaikan materi tentang logika yang kami ambil judulnya yaitu logika dalam berpikir. Pertama, pembahasan yang pertama yaitu logika dari segi ontologi. Logika itu adalah sebuah cabang filsafat yang bersifat praktis, yang berpangkal pada penalaran, dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu, yang diambil dari bukunya Setiawan pada tahun 2011. Ada beberapa pengertian lain selain dari buku Setiawan 2019. Yang pertama yaitu dari Bapak Filsafat yaitu Aristoteles. Logika itu merupakan sebuah ilmu yang memuat penyimpulan. Logika adalah batu pondasi yang penting bagi semua jenis pengetahuan. Kemudian ada dari George F. Kneller. Logika itu dipandang sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode berpikir yang benar. Hal tersebut diambil dari bukunya Susanto tahun 2011. Kemudian ada pendapat dari Irving M. Kopy yang menyatakan bahwa logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Hal tersebut dikutip dari buku karya Mundiri tahun 2008. Dan yang terakhir ada pengertian logika menurut Darsono Prawironegoro, yakni logika adalah suatu metode yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Nah, itulah beberapa pengertian dari logika yang ditinjau dari segi ontologi. Berikutnya ada logika dari segi aksiologi menurut Tumanggor 2019. Yang pertama, logika dapat membantu manusia berpikir kritis, rasional, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari dari kekeliruan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam bernalar secara abstrak, namun tetap lebih objektif dan berpikir secara cermat. Yang ketiga, mempertajam cara berpikir dan lebih mandiri, sehingga mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya. Next. Selanjutnya ada logika dari segi aksiologi menurut Button 2021. Yang pertama, melatih kekuatan akal pikiran dan perkembangannya dengan latihan menggunakan metode-metode berpikir. Yang kedua, mendorong seseorang supaya terbiasa berpikir sendiri dengan secara sistematis. Dan yang ketiga, melakukan analisis terhadap suatu kejadian dan sebagai alat dalam mempelajari ilmu apapun. Yang selanjutnya ada logika. Selanjutnya ada logika dari segi epistemologi. Sejarah logika pada zaman Yunani kuno. Kaum sofis beserta Plato tahun 247 sampai 347 Masehi telah merintis dan memberi saran dalam bidang ilmu logika. Socrates tahun 399 sampai 469 Masehi dengan metode Bian atau metode Majesty-nya telah banyak memberikan dasar bagi ilmu logika. Namun setelah ditelaah melalui sumber-sumber yang ada, penemuan ilmu logika baru ditemukan oleh Aristoteles dikutip dari buku Lanur tahun 1983. Aristoteles meninggalkan 6 buku yang oleh murid-muridnya diberi nama To Organon.
Buku-buku tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kategori tentang pengertian-pengertian. Yang kedua, the interpretation tentang keputusan-keputusan. Yang ketiga, analytical priora tentang silogisme. Yang keempat, analytical posteriora tentang pembuktian. Yang kelima, topika tentang metode berdebat. Dan yang keenam, the sophisticus elensis tentang kesalahan-kesalahan berpikir. Next. Logika terus berkembang sehingga mengalami sistematis. Logika sistematis ini terjadi karena logika mengikuti metode ilmu ukur. Logika ini dikembangkan oleh Galenus dan Sextus Empiricus. Setelah mengalami sistematis, selanjutnya logika mengalami dekadensi. Akibat proses ini, logika menjadi sangat singkat dan sederhana. Next. Yang selanjutnya, sejarah logika pada abad pertengahan, yaitu abad 9 sampai 16. Pada masa ini, buku Aristoteles berupa The Interpretation dan kategori masih dipakai. Pada zaman ini pula, terdapat usaha untuk melakukan sistematis pada ilmu logika. Usaha ini dipelopori oleh Thomas Aquinas. Logika modern muncul pada abad 13 sampai 15. Tokoh penting yang menjadi pelopor perkembangannya ilmu logika modern adalah sebagai berikut. Yang pertama, Petrus Hispanus, tahun 1232 sampai 1315. Yang kedua, Roger Bacon, tahun 1214 sampai 1292. Yang ketiga, Raimundus Lulus, tahun 1232 sampai 1315. Dan yang keempat, Wilhelmus Occam, tahun 1295 sampai 1349, dan lain sebagainya. Logika dengan metode baru terutama ditemukakan oleh Raimundus Lulus. Metode ini kemudian disebut dengan ars magna. Metode ini merupakan semacam aljabar, pengertian yang dimaksud untuk membuktikan kebenaran-kebenaran yang tinggi. Logika yang dicetuskan oleh Aristoteles terus berkembang. Namun pada dasarnya, ilmu logika pertama kali dinyatakan oleh Aristoteles, sehingga Aristoteles dikenal sebagai bapak logika. Selanjutnya ada macam logika, yaitu yang pertama menurut Lanur tahun 1983. Yang pertama, logika alamiah. Hasil kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat sebelum dipengaruhi oleh keinginan yang subjektif. Kemudian yang kedua ada logika ilmiah, yaitu ilmu khusus yang merumuskan asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berdasarkan objek logika menurut Ahmad 2013, yaitu logika formal atau minor, yaitu logika yang mempelajari asas, aturan atau hukum berpikir yang harus ditepati agar memiliki pemikiran yang tepat dan benar. Yang kedua ada logika material atau mayor, logika yang mempelajari sumber pengetahuan yang akhirnya disimpulkan untuk mendapatkan metode. Selanjutnya ada berdasarkan jalan pemikiran, yaitu menurut Rahmat tahun 2013. Yang pertama, logika deduktif, bentuk inferensia yang bertujuan untuk menarik kesimpulan yang mulai dari pernyataan umum ke khusus dengan menggunakan penalaran. Yang kedua, logika induktif, yaitu cara berpikir menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual atau khusus. Next. Berikut adalah contoh dari logika. Yang pertama, pernyataan 1, manusia yang mengalami serak pada tenggorokan, maka pengobatannya dapat dilakukan dengan meminum air putih. Nah, pernyataan tersebut tentu masuk akal. Logikanya, air putih adalah cairan untuk menjaga keseimbangan tubuh, memberi kekuatan kepada leukosit untuk membunuh patogen yang masuk.
Kemudian ada pernyataan 2, yaitu manusia mampu menahan nafas selama 5 jam. Nah, pertanyaan ini tentu tidak masuk akal, karena pada faktanya menurut ahli, manusia normal hanya bisa menahan nafas rata-rata selama 30 hingga 60 detik. Otak akan mengalami kerusakan bila tidak ada O2. Next. Nah, mungkin itu penjelasan kami tentang logika dalam berpikir. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 6. Yang pertama ada Novita Putri Febrianti, NIM 180394094060028. Ada Siti Nur Mangzilatul Hasanah, NIM 063. Ada Nurhuda, NIM 068, ada Muhammad Arizal, NIM 076, ada Alivia, NIM 086. Ini adalah daftar pustaka yang kami ambil untuk membuat pemaparan tentang logika tadi. Yang pertama ada Buton Kurniawan 2021, Lunur A, Lanur A, Mundiri tahun 2008, Rahmat 2013, Susanto dan Tumanggor dan Karolus tahun 2019 tentang logika ilmu berpikir kritis. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.